dari informasi narasumber yang kami hasil monitoring dan evaluasi, kelihatannya PPK ini di akhir masa kontrak ini kan seharusnya kalau menurut aturan PMK 243 ya toh, PMK 05 2015 itu tentang pelaksanaan anggaran yang melebihi tahun anggaran, itu seharusnya itu kalau masa kontrak sudah berakhir, sudah melebihi tahun anggaran, tidak menyelesaikan kontrak tersebut, seharusnya PPK itu memutus kontrak karena tidak ada payung hukumnya. Kecuali anggaran itu APBN. Ini dari APBD. Kalau ini kan ini APBD. Ini kan terjadi kesalahan karena penyedia jasa. Jadi tidak bisa ada pemberian perpanjangan. Tapi kalau PPK memberi kesempatan kepada penyedia jasa untuk itu memberikan kesempatan 50 hari kerja walaupun dengan nanti konsekuensi didenda dan juga pencairan jaminan pelaksanaan atau nanti jaminan pemeliharaan juga dicairkan, tidak diberikan, itu tetap terjadi yang namanya itu maladministrasi. Karena itu anggaran APBD, bukan APBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Transformasi TV dimanapun Anda berada, dan selamat pagi Pak Srianto Ahmad. Selamat pagi. Beliau adalah Ketua dari Lembaga Perlindungan Konsumen. Pada pagi hari ini kita memang sengaja menghadirkan terkait karena banyak sekali ya, dan ini terutama kita fokuskan kepada belum selesainya proyek BLUD RSUD Kota Magelang, Rumah Sakit Tidar Pak, kaitannya dengan itu karena ini juga pernah diprediksi oleh Bapak dan kemudian juga pernah ditulis juga dan tayang di TikTok, yaitu dengan dugaan penyimpangan tender proyek BLUD RSUD Tidar Kota Magelang yang ini menuai berbagai polemik begitu. Ini juga diunggah TikTok oleh LPK Transformasi dengan penulis Hilman Dani Alfar. Ini juga mencapai 1498 atau sekitar 1500 like Pak, begitu nih konon katanya ya. Dan juga dari data juga demikian, kemudian mencapai 58.000 view. Ini sangat fantastis sekali. Kemudian kita kembali lagi kepada proyek, berbicara tentang adanya belum selesainya proyek tersebut dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Ini apa pendapat Bapak? Terima kasih kepada Bu Sri ya. Menyangkut proyek yang di RSUD Tidar ya, pembangunan gedung 6 lantai itu ya. Sebetulnya kami selaku Lembaga Perlindungan Konsumen yang mewakili masyarakat sebagai konsumen akan jasa konstruksi, terutama di bidang gedung ini, kami sudah pernah memberikan masukan dan saran, bahkan somasi kepada Pokja, terutama ini menyangkut Pokja UKPBJ di Kota Magelang ya. Sebetulnya persoalan itu sudah kami endus dan karena banyak aduan dari masyarakat bahwa proyek itu ada dugaan memang sudah direncanakan, sudah direncanakan oleh Pokja itu akan memenangkan kepada salah satu yang akan nanti ditetapkan jadi pemenang. Dan itu sudah terendus, sudah ada satu bahwa proyek itu ada sanggahan. Yang kedua, proyek tersebut ada dugaan penyimpangan dalam pemilihan tentang pengadaan barang dan jasa tersebut. Contohnya armada Hada KSO itu dimenangkan itu adalah ada dugaan penyimpangan. Pertama, penyimpangannya karena dia menang bukan dengan harga yang terendah ya, memenangkan dengan sistem evaluasi, menggugurkan semua peserta bahwa armada KSO dan SPU itu dimenangkan dengan alasan bahwa semua yang ada itu tanpa monitorisasi atau sistem operasional tentang keren itu. Yang jelas satu itu. Yang kedua, tapi kami menyoroti kalau seperti itu kita langsung menonjok tentang data itu, fokusnya itu yang tahu tentang itu ya Pokja ya kalau dan sama peserta, karena tidak di pengadilan, yang tahu hanya Pokja tentang data itu. Tapi saya melihat di LPSE bahwa armada Hadagraha itu yang paling pokok
yang harusnya itu gugur karena dia sebagai peserta lelang. Kalau dia sebagai peserta lelang, tidak bisa dia sebagai KSO satu itu. Saya sudah menyampaikan, tetapi dari pihak Pokja melepas, bahkan dia dimenangkan. Yang kedua, saya juga menyampaikan pernah setelah armada ada KSO itu menang, dan ada laporan dan informasi bahwa di proyek gedung itu kan ada yang namanya pembongkaran barang lama, karena 6 lantai itu kan buat 6 lantai itu dibongkar itu. Nah, itu barang-barang itu tidak dilelang, tapi justru dibawa di armada, tapi sekarang diangkut lagi di Pemkot. Ya mungkin karena adanya somasi dari Nah, ini nggak tahu terus. Nah, makanya nanti kita perlu kaji. Iya. Nah, dengan adanya seperti itu, kami sudah memberikan somasi kepada Pokja, bahkan UKBJ ke RSD selaku PPK dan pengguna anggaran. Iya. Dan kita juga sudah memberikan masukan kepada DPU sebagai pembina jasa konstruksi, bahwa ini kalau tidak SPBJ ini dilanjutkan, bahkan itu dijadikan kontrak, ini masyarakat sudah memandang ini kan armada itu di dalam komentar di TikTok itu kan ya memonopoli apa pengadaan barang dan jasa konstruksi ya dari dekade 10 tahun sebelumnya sampai sekarang itu kan masih. Apakah nanti pemenangan kan hanya sampai di TikTok itu saja itulah. Makanya kita kepingin sebagai masyarakat ini, kita sebagai lembaga ingin bagaimana lelang itu fair play gitu loh, adil kan gitu, dan juga bermanfaat. Itu penyimpangannya satu tentang menggugurkan suatu peserta lelang semua, tapi yang paling pokok itu adalah tentang dia tidak dengan harga terendah, tapi hanya menggugurkan secara teknis evaluasi. Dan yang paling evaluasinya ternyata tidak benar karena armada itu sebagai peserta lelang, tapi dia bisa jadi KSO. Itu satu dulu. Nah, sekarang kalau terjadi keterlambatan ini salah siapa? Kita kan sudah menegur. Karena armada dari pengalaman dari dulu, dari banyak sekali proyek yang di RSUD Muntilan juga tidak, kemudian pembangunan di Pasar Muntilan, Pasar Kali Angkrek, Pasar Secang, juga pembangunan jalan yang di Ahmad ya di Jalan Muntilan ini sampai sana Ngeprean itu sampai ke Artos itu juga bermasalah. Jadi banyak masalah semua. Kita kembali fokus kepada ini aja Pak, proyek di Rumah Sakit Tidar itu. Kemudian kalau misalnya ini apakah harusnya kan, mohon maaf nih, ada sebuah evaluasi atau tindakan-tindakan dari PPK karena melihat kinerja dari armada seperti itu gitu. Apa pendapat Bapak atau mungkin sepengetahuan Bapak, apakah sudah ada tindakan itu yang dilakukan oleh PPK? Dari informasi narasumber yang kami hasil monitoring dan evaluasi, kelihatannya PPK ini di akhir masa kontrak ini kan seharusnya kalau menurut aturan PMK 243 ya toh, PMK 05 2015 itu tentang pelaksanaan anggaran yang melebihi tanggung anggaran, itu seharusnya itu kalau masa kontrak sudah berakhir, sudah melebihi tanggung anggaran, tidak menyelesaikan kontrak tersebut, seharusnya PPK itu memutus kontrak karena tidak ada payung hukumnya. Kecuali anggaran itu APBN. Oh, ini jadi APBN. Kalau ini kan ini APBD. Kalau APBN itu ada di Perpres nomor yaitu 70 tahun 2012 dan juga di Perpres nomor 16 tahun 2018 itu ada pemberian kesempatan sampai 50 hari kalender. Bahkan sampai 90, tetapi dengan syarat itu apabila terjadi kahar, overmah, dan juga terjadi karena perubahan peraturan perundangan, dan juga itu kesalahan dari PPK karena terjadi perubahan volume pekerjaan. Tapi kalau hubungannya dengan perpanjangan sekejul waktu itu tidak ada. Kalau ini kan terjadi kesalahan karena penyedia jasa, jadi tidak bisa ada pemberian perpanjangan. Tapi kalau PPK memberi kesempatan kepada penyedia jasa untuk itu memberikan kesempatan 50 hari kerja, walaupun dengan nanti konsekuensi didenda dan juga pencairan jaminan pelaksanaan atau nanti jaminan pemeliharaan juga dicairkan, tidak diberikan, itu tetap terjadi yang namanya itu maladministrasi. Karena
itu anggaran APBD, bukan APBN. Iya, iya. Terus kalau itu misal terkait dengan adanya rumor yang beredar yang kami tangkap nih Pak, apakah ini benar atau tidak kan kayak saya tanyakan karena mungkin jenengan juga ada informasi nih dari pihak itu yang menyampaikan bahwa memang ada kesepakatan menyelesaikan hanya 80 atau 85%. Oh, apa tanggapan Bapak? Ya itu memang kami sudah dapat informasi bahwa ada adendum, dugaan adendum dari pihak penyedia jasa hanya ingin menyelesaikan sampai akhir tahun anggaran ini 80%. Nah kalau kesepakatan, walaupun nanti akhirnya akan diberi kesempatan 50 hari karir untuk menyelesaikan pekerjaan dengan asumsi juga denda. Kan kita juga tidak tahu karena tidak punya dokumen resmi. Makanya kalau itu memang benar, saya mengatakan itu satu maladministrasi PPK selaku PPK, Mbak Woro selaku PPK itu ada dugaan melakukan yang namanya mensreya. Niat jahat dari awal karena dia sudah tidak ada aturan. Dari sisi niat jahatnya itu apa? Karena tidak ada regulasi yang memayungi. Karena itu anggaran APBD, namanya reaktusnya itu tidak ada anggaran. Kalau APBN bisa. Iya. Itu nanti masih apa bahasa Islamnya khilafiyah, masih nanti penafsiran, ada reviewing, ada penemuan hukum untuk apa multitafsir apa kita maju di pengadilan. Nanti hakim yang memutuskan. Tetapi kalau ini anggaran APBD, bahkan ini BLUD yang aslinya dari APBD Kota Magelang tanpa ada payung ujungnya, kecuali wali kota mau memberikan yang namanya keputusan. Berarti ini juga. Tapi kalau ini sudah berakhir, bahkan pengajuan kontrak itu kalau menurut PMK di situ adalah pengajuannya mengajukan mulai dari tanggal 20 November. Itu kalau APBN, karena ini bukan APBN. Maka kalau diberi kesempatan, selama ini banyak sekali rumor, bahkan banyak di pejabat Pemkot ya, dan juga masyarakat, ini diperpanjang karena ada aturan, daripada nanti kalau tidak diperpanjang, nanti bisa yang menyelesaikan siapa. Nah ini kita bicara kalau aturan ya aturan. Ya, kita tidak kan bisa terus apa kita melakukan yang bisa melakukan reviewing itu hanya hakim penemuan hukum kalau sudah di pengadilan. Tapi kalau regulasinya ya jelas karena tidak ada vakum law, kecuali ada kekosongan hukum kan ada regulasinya. Dan ini APBD menurut PMK di 243 PMK 05 dan 2005 tentang pelaksanaan anggaran yang melebihi tahun anggaran putus tidak ada payung hukumnya, maka harus diputus kontrak. Apalagi saya lihat dari pihak penyedia jasa sudah ditegur di CM1 sudah ada teguran, dia selama masa teguran itu tidak bisa melaksanakan pekerjaan. Tapi ini masih berlanjut juga. Nah, kalau masih berlanjut, kami selaku Lembaga Perlindungan Konsumen akan lakukan gugatan. Karena jelas ini merugikan masyarakat, merugikan konsumen, merugikan pasien, bahkan masyarakat sebagai pembayar pajak di situ berhak bertanya dan mengajukan. Dan itu kita menggunakan yang namanya pembuktian terbalik karena itu hukum korupsi. Ya biar nanti PPK menjelaskan di pengadilan begitu. Oh begitu Pak. Berarti langkah-langkahnya seperti itu nanti akan dilakukan. Bahkan kami akan ajukan kepada lapor ke Pak Wapres. Kami sudah punya linknya. Bahkan kami kan di samping sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen, kami juga relawan yang kemarin juga berkiprah di dalam Pilpres. Kami akan lapor kepada Pak Prabowo karena visi misi Pak Prabowo kita akan menggandeng, akan bagaimana menyuarakan agar pemerintahan itu akan terjadi pemerintahan yang bersih dan clean governance dan good governance. Dan kita sebagai saksi kepingin mendorong kepada Pak Prabowo agar kuat senantiasa membawa negara Indonesia menjadi negara yang negara yang kuat, negara yang baik, negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur kan gitu. Nah, gitu. Sudah cukup Pak ya. Seperti itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Suyanto Ahmad. Harapan kita adalah kedepannya pembangunan ini dapat berjalan lancar supaya bisa dirasakan hasilnya, produknya sesuai dengan spesifikasi yang diisyaratkan di dalam ketentuan lelang tersebut. Sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena masyarakat umum ini adalah sebagai pengguna jasa konstruksi, konsumen ya, konsumen pengguna jasa konstruksi demikian. Dan harapan saya mungkin transformasi kedepannya juga bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, membangun masyarakat, menampilkan pemberitaan yang konstruktif dan bernilai edukasi berdasarkan data fakta di lapangan. Demikian Pak. Saya akan memberikan clue ya.
Lah kebijakan PPK yang plus-plus ini patut dipertanyakan. Maka kami akan nanti kalau sampai ini diperpanjang, tidak ada putus kontrak, kebijakan yang plus-plus ini menuai persoalan dan multitafsir yang membuat jadi pengadaan barang dan jasa ini menimbulkan keresahan. Dan maka saya menghimbau kepada Mas Damar selaku calon bupati yang terpilih, nanti kalau bisa sebelum Anda dilantik, mohon ini segala sesuatu diaudit dulu. Anda nanti ketika menjabat jadi wali kota sudah clear, tidak ada persoalan di belakangnya, mana yang itu perbuatan dari wali kota sebelumnya, mana yang Anda akan menjadi visi misi membangun Kota Magelang. Begitu ya. Itu pesannya Pak Damar ya. Terima kasih. Terima kasih ya atas kehadirannya Pak Sion Tamat ini, mungkin akan menambah wawasan kami terutama juga bagi masyarakat pada umumnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih.